Pemirsa, Anda pasti tidak asing lagi dengan kata jelangkung. Permainan tradisional ini merupakan sarana ritual dalam memanggil arwah dari orang yang sudah meninggal. Ternyata permainan memanggil hantu tidak hanya ada di Indonesia. Beberapa negara juga memiliki permainan memanggil hantu. Bagi banyak orang, permainan-permainan berikut memang menyeramkan. Tetapi, bagi sebagian orang mungkin justru menguji keberanian. Pemirsa, inilah 7 permainan memanggil hantu di dunia versi on the spot. Jepang yang merupakan negara maju ternyata memiliki banyak permainan-permainan misterius. Salah satunya adalah kokuri. Permainan yang sangat populer di Jepang ini dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Permainan ini menggunakan papan yang bertuliskan huruf-huruf dan sebuah koin 10 yen. Para pemain bersama-sama kemudian akan meletakkan jari di atas koin 10 yen tersebut. Kemudian mulai bertanya, apakah kokuri-san sudah hadir? Jika koin bergerak ke huruf ya, maka mereka bisa mulai bertanya. Hal yang paling sering ditanyakan pada makhluk yang dipanggil melalui papan kokuri adalah cinta dan kesuksesan. Kokuri berasal dari kata kok yang berarti rubah, ku yang berarti anjing, dan ri yang berarti rakun. Dalam mitologi Jepang, ketiga hewan ini memiliki simbol-simbol khusus. Rubah dikenal sebagai hewan cerdik yang suka menipu. Anjing merupakan simbol kesetiaan, dan rakun dikenal sebagai pembawa keberuntungan. Setelah memainkan permainan, para pemain harus mengucapkan selamat tinggal pada makhluk halus yang sudah dipanggil agar tidak mendatangkan nasib buruk. Biasanya yang sering memainkannya adalah remaja Jepang yang penasaran dengan masa depan mereka. Mirip seperti kokuri, Ouija adalah permainan memanggil hantu yang juga menggunakan papan, serta pemainnya yang juga berjumlah 2 orang atau lebih. Sebenarnya memanggil hantu dengan menggunakan papan sudah muncul di Cina pada tahun 1100 sebelum Masehi. Tetapi papan Ouija akhirnya dirancang oleh 2 pemuda bernama Elijah Bond dan Charles Kennard. Papan permainan mereka bertuliskan kata yes, no, goodbye, huruf A sampai Z, dan angka 0 sampai 9. Mereka juga membuat sebuah papan kecil yang bisa dijalankan di atas papan bertulisan tadi. Elijah dan Charles mematenkan papan ciptaan mereka dan memproduksinya secara massal. Setiap pemain akan meletakkan jarinya di atas papan kecil dan mulai memanggil arwah untuk berkomunikasi. Jika arwah sudah hadir di antara mereka, arwah tersebut akan menggeser papan kecil yang mereka sentuh dan menunjuk ke huruf-huruf yang ada di papan. Ternyata banyak kasus aneh yang terjadi setelah memainkan permainan ini. Seperti yang pernah terjadi pada 3 pemuda di Meksiko. Awalnya mereka bermain Ouija di sebuah rumah kosong. Namun beberapa menit kemudian, seorang dari mereka tiba-tiba mengeram dan meronta-ronta seperti dirasuki sesuatu. Anehnya, ketika di perjalanan menuju rumah sakit, 2 orang pemuda yang lain juga mengalami hal yang sama seperti temannya. Mereka sempat menyebutkan bahwa mereka akan mati. Setelah bermain Ouija, disarankan para pemain agar benar-benar mengucapkan selamat tinggal pada arwah yang dipanggil. Setelah itu, pastikan bahwa arwah tersebut telah kembali ke alamnya dengan merasakan bahwa papan kecil yang digerakkan sang makhluk halus terasa ringan. Berkomunikasi dengan makhluk astral ternyata juga bisa dilakukan dengan berjalan sendirian di persimpangan jalan yang sepi dan gelap. Permainan ini dinamakan Crossroad Divination. Alat yang digunakan adalah sebuah sisir dan sebuah kertas atau buku. Biasanya dalam mencoba hal ini harus dilakukan sendirian. Bangsa Eropa percaya bahwa di persimpangan jalan banyak arwah yang bergentayangan. Arwah-arwah ini kadang menyamar menjadi manusia dan membantu manusia untuk melihat masa depan. Untuk bermain Crossroad Divination, seseorang harus mendekati persimpangan jalan di atas jam 12 malam atau ketika keadaan persimpangan jalan sudah sepi. Dengan mengetuk sisir dan mengucapkan permohonan untuk memberi petunjuk yang benar, orang tersebut berjalan menuju persimpangan jalan. Ketika bertemu orang asing, ia harus menutup mukanya dengan kertas.
dan menanyakan beberapa hal tentang masa depan. Orang asing itu kemudian akan menjawab pertanyaannya. Jika orang asing yang ia temui tidak mau memberitahu, pemain Crossroad Divination harus mencari orang asing yang lain. Permainan ini juga terdapat di Jepang dengan nama Tsuji Ura. Selanjutnya adalah permainan memanggil hantu yang dikenal dengan nama The Pencil Game. Hanya dengan menggunakan 6 buah pensil yang dipegang oleh 2 orang, pemain bisa bermain dengan arwah bernama Charlie. Permainan yang berasal dari Meksiko ini bekerja hampir sama dengan jelangkung, yaitu menjawab pertanyaan. Namun jawaban dari pertanyaan itu hanya iya, tidak, dan mungkin. Awalnya ke-6 pensil disusun membentuk persegi panjang dan dipegang oleh kedua pemain. Lalu pemain serentak menyebutkan, Charlie, Charlie, can we play? Jika pensil bergerak ke tengah, maka jawabannya iya dan pertanyaan lain boleh dilontarkan. Jika pensil bergerak ke arah luar, maka jawaban dari arwah adalah tidak. Dan jika bergerak tidak beraturan, maka jawabannya adalah mungkin atau tidak tahu. Jika pertanyaan yang ingin diutarakan sudah habis, maka pemain harus berpamitan dengan arwah yang dipanggil. Kedua pemain harus mengatakan, Charlie, Charlie, can we stop? Ketika pensil bergerak ke tengah, berarti sang arwah setuju untuk berhenti. Dan pemain harus melemparkan pensil ke lantai dan berkata goodbye sebagai salam perpisahan. Jika arwah tidak mau berhenti, maka pemain harus mengutarakannya lagi sampai ia setuju. Konon, jangan sekali-kali memberhentikan permainan tanpa berpamitan dengan arwah, karena arwah tersebut akan menghantui para pemain. Berikutnya adalah permainan Bloody Mary yang berkembang di Amerika Serikat. Cara permainannya sangat sederhana, yaitu dengan menyebutkan nama Bloody Mary sebanyak 3 kali di depan cermin. Konon, arwah wanita tersebut akan muncul mendatangi orang yang memanggilnya. Media lain yang biasanya disiapkan adalah lilin, pengganti cahaya lampu yang dimatikan. Kebanyakan orang memainkan Bloody Mary di dalam kamar mandi yang ada cerminnya. Caranya dengan mematikan lampu kamar mandi, lalu menghidupkan lilin sebagai penerangannya. Api yang menyala dari lilin diyakini sebagai jembatan penghubung antara dunia manusia dengan dunia astral. Bloody Mary merupakan tokoh legenda yang sudah berkembang turun-temurun di Eropa dan Amerika. Banyak versi yang berbeda mengenai riwayat Bloody Mary. Ada yang mengatakan bahwa Bloody Mary adalah seorang penyihir wanita bernama Maria Ward yang dieksekusi mati oleh masyarakat. Ada juga yang mengatakan bahwa hantu wanita itu adalah Mary Tudor, Ratu Inggris yang dibakar di tiang pancung karena menganut ajaran sesat selama 5 tahun pemerintahannya. Anda mungkin masih ingat permainan petak umpet. Namun bagaimana rasanya jika teman bermain kita adalah makhluk halus? Petak umpet dengan hantu ini berasal dari Jepang yang bernama Hitori Kakurenbo. Permainan ini dinilai sangat berbahaya karena bisa melukai para pemainnya. Permainan ini sebenarnya berasal dari sebuah ritual di Jepang yang digunakan untuk berkomunikasi dengan roh yang gentayangan untuk berbagai keperluan. Mereka menggunakan boneka sebagai pengganti tubuh manusia. Beberapa orang percaya bahwa permainan ini sebenarnya adalah ritual untuk memanggil arwah jahat yang ada di dalam rumah. Ada juga yang mengatakan bahwa dengan memainkan petak umpet ini, pemainnya membuat refleksi dari diri sendiri. Apapun yang telah dipanggil ke dalam rumah, itu adalah refleksi energi jahat yang ada di dalam dirinya sendiri. Permainan memanggil hantu yang terakhir adalah dengan menggunakan kartu. Meskipun terlihat sederhana, tetap saja permainan ini bisa membahayakan pemainnya. Karena itu pemain biasanya menyiapkan banyak garam, karena garam menimbulkan energi positif yang membuat makhluk halus menghindar. Setelah melakukan ritual khusus, pemain akan mengutarakan pertanyaan. Setelah itu, pemain yang menjadi medium akan memilih kartu yang terasa panas. Jika yang terasa panas adalah kartu waru, berarti jawabannya tidak. Jika yang panas bergambar hati, jawabannya ya. Jika yang panas adalah keriting, jawabannya adalah kurang tahu.
Dan yang terakhir, jika yang panas adalah wajik, maka jawabannya adalah mungkin. Pertanyaan yang harus dihindari adalah menanyakan identitas arwah yang datang, karena itu akan membuat mereka marah. Selain itu, jangan pernah menanyakan jika mereka ingin masuk, karena itu berarti memberikan mereka tempat di dalam kamar. Pemirsa, itulah 7 permainan memanggil hantu yang ada di berbagai belahan dunia.